Selamat siang untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pertemuan kita yang minggu lalu mengenai teks ceramah. Dan pada pertemuan ini, materi kita yaitu struktur kebahasaan dari teks ceramah, kemudian langkah-langkah menulis teks ceramah, dan yang terakhir yaitu cara penyuntingan teks ceramah. Nah, yang pertama yaitu kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Yang pertama yaitu banyak menggunakan kata ganti orang pertama tunggal maupun kata ganti orang kedua jamak. Yang selanjutnya yang kedua yaitu banyak menggunakan kata peristilahan sesuai dengan topik yang dibahas. Dan yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Dan yang keempat yaitu banyak memakai penggunaan kata mental seperti memprihatinkan dan mengagumkan. Yang terakhir yaitu kaidah kebahasaannya banyak menggunakan kata-kata persuasif seperti diharapkan, sebaiknya, hendaklah, perlu, dan harus. Nah, itulah dia tadi kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Ada 5. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menulis teks ceramah. Langkah-langkahnya ada 4. Nah, yang pertama yaitu langkahnya menentukan topik. Untuk menentukan topik ini dapat diambil dari keterampilan, keahlian, pengalaman pribadi, hobi, pelajaran, pendapat pribadi, minat khalayak, bahkan biografi dari tokoh terkenal. Nah, yang selanjutnya yaitu merumuskan dari tujuan ceramah tersebut. Nah, kita harus tahu apa tujuan dari kita membuat teks ceramah tersebut. Dan biasanya tujuan dari teks ceramah ini ada 2. Yang pertama tujuan umum dan yang kedua tujuan khusus. Tujuan umum yaitu meliputi ceramah yang informatif, persuasif, dan rekreatif atau hiburan. Tujuan khususnya yaitu merupakan rincian dari tujuan umum. Selanjutnya langkah dalam menyusun teks ceramah yang ketiga yaitu menyusun kerangka ceramah. Kerangka teks ceramah adalah rencana yang memuat pokok-pokok bahasan dari struktur teks ceramah. Dan kerangka teks ceramah itu dalam pembuatannya ada perlu yang diperhatikan. Yang pertama, ketiga struktur harus dibuat, yaitu struktur dari teks ceramah ada 3. Yang pertama pembuka, dan kedua isi, dan yang terakhir yaitu penutup. Yang ketiga ini harus dibuat dengan lengkap. Dan selanjutnya maksud ceramah harus diungkapkan dengan jelas. Dan apa maksud dari ceramah yang kita buat itu harus jelas kita terangkan dalam ceramahnya, karena agar si pendengar juga tahu apa tujuan dari kita buat apa tujuan dari ceramah yang kita lakukan. Dan yang ketiga yaitu pastikan setiap bagian kerangka hanya memiliki satu gagasan pokok saja. Dan yang keempat yaitu bagian setiap kerangka harus tersusun secara logis. Dan yang kelima yaitu menyusun ceramah berdasarkan dari kerangka. Jadi teks ceramah yang kita buat harus berdasarkan dengan kerangkanya terlebih dahulu. Dan selanjutnya yaitu langkah dalam membuat teks ceramah yang keempat, menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Nah, setelah kerangka telah selesai kita buat, maka selanjutnya yaitu setiap kalimat pokok dalam kerangka yang kita kerjakan, kita kembangkan menjadi paragraf-paragraf yang diberi kalimat penjelas. Dan pada paragraf itu bisa kita buat baik secara paragraf deduktif yang kalimat pokoknya berada di awal maupun secara induktif yang kalimat pokoknya berada di akhir dari paragraf. Nah, yang selanjutnya yaitu materi kita mengenai menyunting teks ceramah. Penyuntingan dalam teks ceramah yaitu merupakan bagian yang sangat penting di mana kita akan memeriksa dari teks ceramah yang kita buat sehingga kita bisa mengurangi kekeliruan-kekeliruan yang mungkin terjadi dalam teks ceramah yang kita buat, sehingga teks ceramah yang kita kerjakan bisa lebih sempurna hasilnya. Seseorang yang melakukan kegiatan penyuntingan setidaknya harus mengetahui bagaimana cara penulisan teks yang baik dan yang benar, dan benar-benar memahami topik yang dibahas dalam teks ceramah tersebut, serta memahami peraturan kaidah kebahasaan, misalnya dalam masalah ejaan dan tanda baca. Kegiatan penyuntingan bisa dilakukan melalui 4 langkah. Yang pertama, mengkonstruksi, menyusun,
atau menulis teks ceramah yang akan disunting. Dan yang kedua, menyediakan bahan-bahan seperti pedoman ejaan bahasa Indonesia maupun kamus besar bahasa Indonesia. Dan yang ketiga yaitu memperhatikan bahan suntingan secara cermat, baik itu berkenaan dengan cara penyajiannya maupun isi dan kaidah kebahasaannya. Dan yang keempat yaitu memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam teks ceramah tersebut berdasarkan dengan bahan-bahan pemandu penyuntingan yang disebutkan tadi, yaitu pedoman ejaan bahasa Indonesia dan kamus besar bahasa Indonesia. Nah, itulah dianya keempat langkah-langkah dalam kegiatan penyuntingan. Dan sampai di sini materi kita mengenai teks ceramah pada pertemuan kali ini yang membahas tentang kaidah kebahasaan teks ceramah, langkah menulis teks ceramah, dan penyuntingan dalam teks ceramah. Itulah dia materi kita pada hari ini. Dan selanjutnya saya akan berikan satu tugas untuk kalian. Kalian kerjakan tugas kalian dengan benar dan tolong pahami materi yang saya berikan dengan baik dan cermat agar kalian paham dan bisa berguna untuk masa depan kalian. Tugasnya saya bacakan, yang hanya satu soal saja. Buatlah satu contoh teks ceramah, kemudian analisis teks ceramah yang kalian buat berdasarkan struktur pembentuknya, seperti contoh yang saya cantumkan pada file materi yang saya akan berikan. Nah, kalian ikuti dari contoh tersebut, kalian kerjakan tugas kalian dengan benar dan kumpulkan dengan tepat waktu. Terima kasih atas perhatiannya untuk pertemuan kali ini. Selamat siang.